Ceritanya hari ini ulang tahun cucunya bosku, si Comel yang suka ikut aku masak, bikin steamboat di rumah. Nah, ini steamboatnya itu kuahnya ada dua macam. Untuk bahannya di sini ada kacang kedelai sama ikan bilik ataupun ikan teri, dan juga ada bawang bombay, bawang merah besar sama bawang putih. Panaskan minyak secukupnya. Ini teri sama perbawangannya ditumis hingga setengah mateng ataupun bawangnya itu hingga harum baunya gitu ya. Nah, setelah baunya harum, ini tambahkan air secukupnya. Kalau aku sih ini pancinya aku penuhin ya teman-teman, maksudnya dipenuhin dengan air ya. Lalu ini kacang kedelainya dimasukkan. Nah, ini tadi airnya kurang ya, jadi aku tambahin lagi. Tutup pancinya, biarkan mendidih dulu. Setelah mendidih, nah seperti ini aku aduk-aduk sebentar, lalu rebus dengan api kecil selama 2 jam ataupun hingga airnya itu ngaldu manis-manis gurih gitu ya. Dan yang lagi satu ini aku manasin 2 liter air, mau aku gunakan untuk bikin sup tom yumnya. Nah, bahan tom yumnya itu aku menggunakan yang sasetan seperti ini ya teman-teman, yang ready di mix aja, tinggal masukkan ke dalam air. Nah, kalau soal brandnya disesuaikan selera aja ya, aku selalunya menggunakan yang ini aja. Ini dimasukkan semua, masukkan daun jeruk, dan di sini ada bawang bombay, cabai, serai sama lengkuas, dan juga tomat. Jangan lupa ini itu akarnya daun ketumbar ya teman-teman, biar tom yumnya itu rasanya itu spesial, sedep-sedep, gurih-gurih, wangi gitu loh. Oke, ini biarkan mendidih dulu. Nah, setelah mendidih ini baru dicek rasa. Sekiranya kurang rasanya ataupun asin gurihnya itu kurang, bisa ditambahin, disesuaikan selera ya. Garam, gula penyedap disesuaikan selera aja. Nah, ini aku mau icip-icip rasa dulu. Ini itu rasanya udah wangi gitu, udah enak, cuman asin gurihnya itu kurang sedikit lah ya. Ini aku tambahin serbuk lada andalan secukupnya aja sama sedikit gula. Kalau teman-teman bisa ditambahin penyedap, garam, gula sesuai selera aja lah ya. Ini itu rasanya disesuaikan selera kita masing-masing untuk rasa tambahan ya. Ini aku tutup lagi, aku rebus selama 5 hingga 8 menit seperti itu ya, supaya tomatnya itu mateng gitu loh ya. Jadi nanti rasanya itu pas agak pekat-pekat seperti itu. Oke, setelah 8 menit seperti itu ini udah siap. Ini aku sisihkan dulu. Mau aku ganti untuk ngerebus ini, aku mau bikin telur merah. Biasanya kalau orang Cina itu kalau ada yang ulang tahun bikin telur merah ya teman-teman. Ini aku ngerebus 10 biji aja. Nah, ini aku rebus hingga mateng. Sambil nunggu telurnya mateng, aku mau nyediain ini pewarna merah 1 sendok makan. Aku menggunakan yang cair, sama aku tambahin ini cuka buatan ataupun cuka makan ya teman-teman. Ini aku kasih 2 sendok makan cukanya. Dan ini telurnya juga udah mateng, tapi telurnya ada yang pecah satu tuh, pecahnya keluar semua seperti ini. Jadi ini aku angkat, ini nggak bisa dikasih pewarna ya, nanti pewarnanya lekat ke dalamnya. Lalu ini tambahkan air mendidih ataupun air rebusan telurnya itu secukupnya. Aku kasih 2-3 sendok makan seperti itu. Terus ngambil 1 butir telur, ini tinggal disiram-siram seperti ini aja hingga warna merahnya itu merata di telur seperti ini tuh. Seperti ini udah siap. Nah, seperti inilah kalau aku bikin telur merah. Tiap-tiap ada yang ulang tahun mesti aku bikin ini ya teman-teman. Tuh hasilnya cantik merah merona. Oke, ini aku sisihkan dulu. Nah, ini ada daging ikan kerapu. Ini udah dipisahkan antara tulang dan dagingnya ya. Nah, ini udah dipotong-potong, tapi size-nya itu agak kebesaran. Ini tadi udah aku cuci bersih, jadi ini tinggal aku belah. Untuk size-nya itu aku motongnya disesuaikan, maksudnya itu enggak terlalu besar ataupun terlalu kecil ya. Soalnya nanti kalau terlalu kecil dimasukkan ke dalam sup itu direbus cepat hancur. Jadi untuk size-nya aku seperti ini saja. Nah, segini. Oke, ini aku masukkan ke wadah, nanti tinggal dibumbuin. Nah, ini sudah siap ya. Nah, seperti ini. Lalu juga ada udang sama sotong. Ini mau aku bumbuin, bumbunya seperti biasa, simple aja, menggunakan serbuk lada andalan.
Ini dibumbuin seperti ini supaya nggak bau amis ya teman-teman, dan juga garam serta minyak wijen. 3 bahan ini aku bumbuin dengan bumbu yang sama. Setelah siap, gaulkan hingga sebati. Nah, 3 bahan ini nanti untuk isian bikin steamboat, selain ada bebola ikan ataupun fishball, fish cake, ada berbagai macam ya, dan juga ada sayur-sayuran. Ini mau aku pindahkan ke Tupperware sini ya teman-teman, supaya lebih aman. Maksudnya aman itu takutnya nanti ada lalat hinggap ke dalam dan kitanya nggak tahu, nanti lalatnya bertelur di bahan ini, nanti susah lah, nanti ada yang sakit perut lah pula. Oke, ini aku masukkan ke sini. Setelah siap ini aku simpen di kulkas aja ya. Nanti sekiranya udah waktunya mau bikin steamboatnya, ini baru dikeluarkan dimasak bersama-sama. Oke. Selanjutnya ini aku mau bikin sambelnya ya teman-teman. Ini ada cabai merah kering, ini yang pedas ya. Terus bawang merah, bawang putih udah aku potong nipis-nipis, dan juga ini ebi. Kalau bikin steamboat itu harus ada sambelnya. Kalau enggak itu kayak kurang pas gitu ya. Nanti anak-anaknya bosku mesti nanya, enggak ada sambelnya toh gitu. Kalau anak-anaknya bosku mereka suka pedas teman-teman, mereka itu kalau ada sambal mereka itu sangat suka ya. Nah, ini bawang merah sama bawang putihnya digoreng hingga matang. Setelah matang angkat dan sisihkan, lalu digoreng juga cabai keringnya tadi. Nah, ini cabai keringnya itu gorengnya apinya jangan besar-besar, terus jangan sampai terlalu gelap gitu yang gorengnya, kalau enggak nanti hasil sambalnya itu pahit ya. Oke. Ini gorengnya sengaja aku pisah-pisah ya teman-teman, soalnya kan matangnya nggak bareng ya, jadi gorengnya itu aku goreng pisah-pisah, bawangnya sendiri, terus cabenya sendiri, terus ini ebinya ya. Ini setelah matang angkat dan sisihkan semua, lalu di blender. Mau diulek juga boleh, mau di blender juga boleh, disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau aku sih ini pingin yang cepet aja, jadi ini aku blender. Kalau bumbunya ya sama aja ya, garam, gula gitu. Kalau biasa menggunakan penyedap, tambahkan penyedap apapun boleh, disesuaikan selera ya. Dan juga ini aku tambahin sedikit terasi ataupun belacan yang udah digoreng ya. Ini kalau aku bumbunya cukup aku tambahin dengan garam sama gula aja. Terus minyaknya tadi dicampurkan ya teman-teman supaya gampang blendernya. Nah oke, setelah siap ini aku cek rasa ya, rasanya itu ternyata enak banget teman-teman. Sedep-sedep gimana gitu ya. Ini dimakan dengan nasi juga enak, dimakan dengan mie juga enak loh. Ini sambal, nanti dia orang tanya sambal, tapi saya lupa beli cili tadi di pasar. Gula dry chili beras, tapi sedap. Nah ini sambelnya hasilnya seperti ini, dan ini itu rasanya pedes banget, jadi nanti kalau mau makan kena ngasih tahu anak-anaknya bosku, kalau enggak nanti mereka kepedesan. Oke, ini supnya tadi udah siap ya, ini tinggal dicek rasa. Ini aku mau ngecek rasa dulu, soalnya kan tadi bahannya udah ada ikan bilis ataupun ikan terinya ya, takutnya nanti keasinan. Ini itu rasanya udah wangi, tapi kurang sedikit, asin gurihnya kurang sedikit, jadi ini cukup aku tambahin serbuk lada andalan. Oke, ini supnya udah siap, dan beginilah kita kalau bikin steamboat tuh seperti ini ya. Yang sebelahnya tom yum, yang sebelahnya lagi ini yang sup biasa ya. Kalau sup biasa itu nanti anak-anak bisa makan. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye bye.